Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita bisa berbincang-bincang kembali di Leader Talk. Iya. Ya, bersama antara BPU JCT dan Subuk Makan Mang Engking. Mang Engking. Nah, ini alhamdulillah kita kedatangan dua leader. Beliau ini Pak Huri dan Saya nggak datang, ini tempat Wisnu. saya. Wisnu Wijaya Adiputra. Beliau ini adalah presiden leader di HNI dan dua-duanya ini orang hebat-hebat semuanya. Sebelum kita berbincang Allah. lebih lanjut, mungkin saya izin buka masker dulu gitu. Mau boleh ya? Kersane gantengnya kelihatan. Baik pemirsa, baik nanti di channel YouTube-nya ada 3 yang kalau mau melihat gitu ya. Siap. Di channel YouTube Mangking, ada channel YouTube Coach Wisnu Wijaya. Ya. Kemudian ada channel YouTube DPPU JCT. Kita nanti bisa nonton bareng-bareng di 3 channel itu. Nah, kalau bisa bergantian nonton juga nggak apa-apa gitu ya. Namun sebelumnya kita sapa dulu tamu-tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Huri pagi hari ini? Alhamdulillah, saya excited, sangat antusias karena kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Insya Allah saya membelajar. Saya suka belajar, jadi saya sangat antusias jika ada ketemu dengan orang yang luar biasa lah menurut saya. Kalau dalam ilmu bisnis di sini saya muridnya beliau berdua ini. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu Wijaya Adiputra? Ya, alhamdulillah. Sehat, yang terpenting sehat, semangat, antusias insyaallah Ustaz. Iya, luar biasa. Ini para pemirsa, tamu-tamu kita sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita nanti mendapatkan daging semuanya dari perbincangan kita. Amin. Yang kita ambil satu tema saat ini adalah menjadi leader di era disruption gitu ya. Nah, nanti mungkin kayak apa begitu era disruption itu apa gitu. Nanti biar beliau berdua ini yang, kalau saya ini kurang begitu paham nanti. Mungkin bisa dimulai prolog dulu dari Pak Wisnu atau Pak Huri, silakan. Pak Huri dulu baru. Karena tuan rumah Pak Huri dulu gitu. Jadi siap bahwa sebenarnya ini yang milih judul saya. Jadi bukan karena bisa, tapi karena saya nggak bisa. Makanya saya kepingin membahas itu supaya saya dapat pencerahan lah dari Ustadz Huri ataupun dari Pak Wisnu. Jadi yang sebatas yang saya ketahui bahwa era disruption ini di mana bahwa terjadi perubahan yang eksponensial. Jadi terjadi perubahan yang sama sekali susah diprediksi nih. Pak Wisnu, tiba-tiba harus ganti, tiba-tiba perkembangannya luar biasa. Dan menurut beberapa peneliti yang sudah melakukan analisa itu, saat ini ada 3 hal penting, ada 3 hal yang mempengaruhi itu, yang melakukan disrupsi terhadap kondisi. Kita bahas bisnis. Yang pertama adalah teknologi, yang kedua COVID, yang ketiga adalah milenial. Jadi hampir semua dari segmen bisnis apapun sangat terpengaruh dengan tiga ini. Mungkin kalau COVID lebih nggak diprediksi karena kita mungkin teknologi sudah berkembang di 2000 awal 2000-an sudah kelihatan ya Pak Wisnu. Teknologi berarti mau nggak mau memang kita harus mengikuti kondisi teknologi. Kalau nggak mengikuti begitu ya. Perkembangan teknologi, kalau nggak mau mengikuti itu kan harusnya mau nggak mau pasti akan terlibat lah. Yang kedua milenial mungkin dilihat dari psikologi dan behavior milenial tentunya sangat beda dengan generasi kita yang boomer dan lain sebagainya. Mau nggak mau generasi kolonial. Mungkin sebagian besar perusahaan sudah menyiapkan itu Pak ya. Bagaimana kita bisa mengikuti teknologi, bagaimana kita bisa mengikuti keinginan milenial. Nah, tapi kita nggak tahu kok ternyata ada COVID. Berarti ada aspek tambahan begitu yang unpredicted ya, kita nggak bisa memprediksi itu, sehingga terjadi kondisi mungkin
disruption-nya lebih malah gitu lebih ya. Wong padahal di saat kita mengikuti digital aja belum semua perusahaan bisa mengikuti perkembangan. Betul, betul. Terus mengikuti milenial pun tidak semua perusahaan mampu mengikuti disruption itu untuk mengimbangi itu, apalagi sekarang terhantam Tambah COVID ini ya. Dengan kondisi seperti ini kita memang harus lebih bisa beradaptasi dengan kondisi ini. Sehingga sesuai dengan obrolan kita, tema kita pada kesempatan pagi hari ini atau hari ini begitu ya, adalah apa tadi? Menjadi leader di era disruption gitu ya. Nah, itu prolog dari Pak Uri, mungkin Pak Wisnu bisa memberikan tambahannya untuk memberikan pencerahan lebih begitu ya. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hori, Pak Lili yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur ya dengan apapun kondisinya. Benar. Hari ini ya sudah hampir 2 tahun ya persisnya kita mendapati situasi kondisi seperti ini. Tapi ala kulli hal ada hikmah, banyak hikmah yang diambil. Contoh penelitian NASA itu kan bukan hoax. Di mana selama hampir 2 tahun ini kan bumi memperbaiki dirinya. Ya, sebelumnya kita bingung dengan, kan sudah nggak ada kabar-kabar lagi tentang efek pemanasan global, gitu kan, mencairnya Atlantik, nanti banjir di seluruh dunia. Nah, ternyata dengan Jakarta kondisi itu sampai akhirnya mau dipindahkan ke Kalimantan, Kaltim ya, ke Penajam Pasar. Saya pernah datang ke sana. Jadi memperbaiki ozonnya, lapisan ozonnya ini efek yang jauh lebih besar ya dibanding misalkan ya mungkin dalam kurun waktu ini kita mengalami sedikit gangguan ya, resesi ekonomi. Ibarat kalau naik pesawat itu kan cuaca lagi nggak baik lah begitu. Tapi insya Allah kita akan good landing lah, gitu kan. Insya Allah akan landing dengan mendarat yang terbaik, asalkan bagaimana respon kita, reaksi kita terhadap kejadian ini. Saya menanggapinya kayak gitu aja, Ustaz. Jadi tidak perlu kita panik begitu kan. Nah, terkait disruption itu mau nggak mau pasti akan terdisrupsi, apapun tuh, apapun bisnisnya. Ya kita lihat dulu, saya sama istri masih pakai Starco ya, pager gitu kan. Ini kebetulan istri beliau nunggu. Jadi waktu saya masih di Toyota, saya di pager, Abi nanti ini ada acara nanti malam, saya nggak bisa kontak, saya sekedar tahu aja. Dalam kurun waktu nggak lama ya pager Starco sekarang sudah nggak ada, diganti sama handphone ya. Handphonenya dulu masih apa itu, AMPS itu yang masih bunyi krosek kan gitu kan ya, itu kan yang pulsanya terjangkau. Kalau ini kan pulsanya naudzubillah waktu GSM itu kan. Nah, pakai AMPS pun terdisrupsi lagi. Bahkan Sony Ericsson pun ya tergeser ya. Nokia ya, Nokia sebesar itu. Karena dia nggak mau pakai aplikasi Android yang sebelumnya saya pakai Samsung. Bahkan saya bawa ke WTC ya di Surabaya itu, jual Samsungnya masih bagus, mulus, Pak. Ini nggak laku. Itu saya ingat banget. Ini nggak laku, Pak. Kalau Bapak pakai, ini kita sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nokia sejelek apapun kondisinya laku, Pak. Tapi Samsung ini nggak laku, Pak. Padahal kameranya lebih bagus, lebih elegan, materialnya. Waktu itu. Begitu Samsung akhirnya memperbaiki aplikasinya, jadi Android hampir menggilas semua merek handphone apapun. Nokia tenggelam. Nokia tenggelam. Ya, terdisruption. Ya, tergantikan lah. Gitu. Ini kita bicara teknologi dulu nih. Benar, ya, bicara teknologi dulu. Nah, lalu bagaimana kita ngatasinya? Ya, kita belajar lagi nih, belajar yang sudah ada kan. Misalkan nih Samsung sama Apple, dia kan kompetitor luar biasa tuh, pesaing gitu kan. Dia merilis misalkan merilis produk apa, tidak lama nanti Samsung merilis ya. Apple begitu merilis, si Samsung merilis. Nah, kabar baiknya hari ini yang kita baca, yang kita lihat itu iPhone Pro Max ya, yang harganya 25 jutaan itu, ya kan? Itu layarnya pakai layarnya Samsung. Begitu. Jadi terjadi kolaborasi gitu. Jadi kata kuncinya
kalau kita mau belajar bagaimana supaya kita nggak tergilas oleh disruption, ya jangan kita kemudian anti terhadap kolaborasi, sinergi. Itu yang terpenting. Bahkan dengan kompetitor bebuyutan sekalipun gitu loh. Kita bisa sinergi. Kita bisa sinergi, kita bisa kolaborasi gitu. Nah, kan fokusnya kan bukan mengalahkan kompetitor kan gitu kan. Kompetitor tuh harus ada, kalau bahasa kita buat fastabiqul khairat, kalau bahasanya manajemen buat continuous improvement kan gitu kan. Perbaikan yang berkelanjutan. Tapi dengan adanya kolaborasi, sinergi, mereka saling menghidupkan akhirnya. Jadi buat apa eker-ekeran ya bahasa Jawa Timur kayak gitu, tapi sementara mereka malah bersinergi, berkolaborasi. Begitunya sih harapan kita kepada para teman-teman politisi ya di partai politik itu. Jangan eker-ekeran. Nggak usah eker-ekeran, tapi kolaborasi ya. Kolaborasi aja, sinergi aja yang terbaik. Jadi saya mengambil hikmahnya, hari ini melihat kondisi yang seperti ini ya, dari sisi teknologi sudah banyak sekali pelajarannya. Kayak gitu, Sob. Berbicara tadi, kita lihat perkembangan teknologi yang luar biasa. Banyak yang terdisrupsi. Ya, itu banyak sekali ya. Tergantikan, tercerabut, apalah gitu ya. Akhirnya kemudian harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan kondisi saat ini gitu ya. Jadi mungkin kalau Pak Huri ada 3 hal yang satu tidak sengaja gitu ya. Ada COVID, ada milenial, atau mungkin sekarang saya nggak bilang tidak sengaja loh itu. Walaupun ada mungkin ada sebagian orang ada yang merekayasa atau apa gitu ya. Tapi kan kita tahu. Tapi dalam konteks perusahaan kita nggak berpikir ke situ kan sebelumnya. Nggak. Kalau kita berpikir itu baik, kita bagian dari rekayasa. Gitu. Kita kan nggak berpikir ke situ begitu ya. Benar. Kemudian mungkin generasinya sekarang mungkin generasi Z ya, generasi generation yang mungkin akan lebih luar biasa mereka dalam kita mensikapi pola gaya mereka begitu ya. Nah, dalam posisi seperti ini kita kan leader top ini ya. Kita menjadi leader itu menghadapi hal-hal yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Monggo silakan, mau dari siapa dulu? Mungkin dari saya dulu. Saya soalnya pelupa, nanti khawatir lupa gitu kan. Jadi teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alangkah lebih baiknya itu menghadapi situasi seperti ini sebagai seorang leader itu ya milikilah nafas yang panjang gitu, stamina jangka panjang gitu kan. Kalau ibarat olahraga itu maraton gitu kan ya, bukan lari sprint tapi maraton begitu. Jadi kita lihat kalau memimpin sebuah bisnis gitu kan ya, ataupun apa ya teman-teman di yayasan, di lembaga begitu kan. Jadi ayo, nggak mungkin kita nggak akan ada tantangan, pasti ada tantangannya. Tapi inilah hari ini ya COVID yang kita belum tahu ujung selesainya sampai kapan. Selain kata kunci tadi segera kolaborasi sinergi, ya teman-teman semuanya kita mesti harus adaptif gitu. Adaptif gitu kan, harus segera menyesuaikan dengan kondisi hari ini itu bisa diantisipasi dengan apa gitu. Jadi jangan wait and see ya. Kalau wait and see, kalau 250 tahun bagaimana? Mungkin enggak? Iya, mungkin enggak. Pemuda Al-Kahfi ya, diselamatin di Syam gitu kan, di sebuah goa di Yordania itu. Hitung-hitung 250 tahun tuh lamanya. Kuasanya Allah. Begitu beberapa pandemi sebelum-sebelumnya yang begitu lama. Nah, enjoy menikmati pandemi ini saat menurut saya adalah siapin stamina jangka panjang. Jadi kalau dalam tataran grit ya, ada seorang psikolog itu memiliki ketahanan gitu kan. Ada minimalnya 7 ketahanan, 7 otot nih. Kita punya otot nih. Ototnya bukan hanya otot yang di lengan kita, tapi yang pertama ya asli kita bicara otot ketahanan fisik. Jadi ya jangan nambah lagi korban gitu. Jangan nambah korban, sudah tahu korban lagi banyak kayak gini bertambah, tolong jangan nambah korban. Jadi artinya apa? Kalau mesti harus vaksin ya vaksin, vitaminnya harus divitamin, herba ya dikonsumsi, olahraga terus mesti harus rileks ya dibikin rileks. Jadi otot ketahanan fisik. Yang berikutnya
itu otot ketatan emosi, gitu. Jadi nggak usah gampang baper lah, kan gitu. Iya. Karena baper itu emosi ya pasti akan mempengaruhi ke semuanya. Ya kekuatan fisik akan lemah kalau emosinya juga nggak stabil, gitu. Orang hipertensi darah tinggi nggak akan bisa sembuh nih kalau dia marah-marah terus, kalau dia gampang tersinggung terus. Dan ternyata pikiran itu mengaruhi ya. Oh sangat. Faktor utamanya. Sebagus apapun herba atau obatan yang dia konsumsi, kalau emosinya nggak stabil itu lewat gitu aja. Karena hormon kita kan kalau nggak stabil hormon juga akan kacau gitu kan. Mana yang mesti harus diserap, mana yang harus dibuang, nah ini kan jadi error. Jadi jangan nambah error diri Anda gitu. Emosi. Berikutnya otot ketahanan otak nih, Ustaz. Otaknya bagaimana sih? Jadi begini, ada penelitian, Ustaz. Tikus ya. Biasanya penelitiannya kan tikus. Atau kelinci. Gitu atau kelinci. Dia di dalam 2 kurung gitu kan, di kurungan yang berbeda. Satu itu makanannya taruh di depannya dia. Yang satu itu dikasih halang rintang yang banyak gitu sehingga sulit itu tikus itu untuk ngambil makanannya itu tadi. Nah ternyata yang makanannya udah tersaji, enak, nyaman, zona nyaman nih, ya kan? Manja terus gitu ya. Dia pertumbuhannya malah nggak bagus. Habis itu matinya cepet. Habis itu otaknya dibedah, gitu kan? Dan dendrit otaknya itu sangat simpel banget gitu, sangat simpel banget gitu. Bagaimana dengan yang dikasih halang rintang tadi itu? Gitu ya. Dia pertumbuhannya lebih oke, lebih bagus, umurnya yang lebih panjang, otaknya dibedah, ternyata dendrit otaknya itu bercabang-cabang, berkembang. Gitu ya, berkembang, bercabang-cabang gitu. Masya Allah. Jadi Allah kasih masalah ya kan dalam kehidupan kita. Ini bukan buruk nih. Ini untuk memperpanjang usia kita nih. Sama supaya kita dendrit otaknya juga berkembang. Jadi artinya apa? Pasti cari solusi, cari jalan keluar. Pasti ada solusinya. Jadi otaknya mesti harus berkembang. Bu piye carane ya, MPC ya. MPC. Terus otot apa lagi? Otot pertahanan rasa sakit gitu. Jadi harapannya di masa yang seperti ini gitu kan, jangan cengeng lah gitu kan, jangan manja, jangan aleman gitu kan, ngeluh sana sini gitu. Udah nggak perlu lagi lah kita ngeluh protes sama pemerintah, mana bantuan. Naudzubillah min dzalik kalau kita sampai berharap adanya bantuan dari pemerintah. Kita dikasih sesuatu yang sangat luar biasa sekali sama Allah SWT. Ini banyak otot ini tadi. Apa sih tadi? Sudah berapa ini? Otot fisik, emosi, otak, terus rasa sakit. Ini nanti kita lanjut ya. Gitu. Kita lanjut. Siap babak belur lah. Mesti harus siap babak belur ya. Jangan gores-gores dikit gitu. Udah give up gitu. Sebagai itu kita harus memperkuat imunitas. Tingkat ketahanannya harus tahan banting lah. Tapi kita akan lanjut perbincangan kita yang semakin lama semakin asik setelah yang berikut ini.